Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 24. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama admin Arif Penari, saya sendiri. Yang kedua Peneliti Menas. Yang ketiga Arvin Kadapa. Yang keempat Marcelo Surabiman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang penghasilan pasal 24. Jika pasal 24 adalah pajak berutang atau dibayarkan oleh di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri atas penghasilan berutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikebedakan terhadap total pajak penghasilan berutang dalam satu tahun pajak. Baik, terima kasih. Saya yang kedua tentang syarat menjadi pajak dan penentuan sumber penghasilan. Untuk menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikenakan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas, lainnya serta keuntungan dari pengaruhan saham dan sekuritas, lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham dan sekuritas tersebut didirikan atau disebutkan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau diserahkan kembali bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tersebut berutang. Yang keempat, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Dan yang terakhir, keuntungan karena penghasilan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Baik, saya akan melanjutkan pendapat ketiga tentang penggabungan penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri antara lain: yang pertama, penggabungan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diterimanya terolehnya penghasilan tersebut atau akumulasi. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau akumulasi. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat tentang perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yaitu apabila ada pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan sanksi bunga. Sedangkan apabila karena pembetulan tersebut menyebabkan penghasilan lebih dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungan dengan utang pajak lainnya. Jadi, kami ada bikin contoh soal dengan soal sebelum perubahan PT Adikarsa memiliki informasi pada SPT tahun 2007 berupa penghasilan dari luar negeri dengan tarif pajak 20% sebesar 400 juta dan penghasilan di dalam negeri sebesar 16 juta. Berdasarkan data tersebut, besarnya PPh terutang adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, penghasilan di luar negeri sebesar 400 juta rupiah dan penghasilan di dalam negeri sebesar 600 juta rupiah. Jadi total penghasilan dari 400 juta penghasilan luar negeri ditambah dengan penghasilan di dalam negeri 16 juta, totalnya 1 miliar. Yang kedua, untuk menghitungi total PPh terutang,
yaitu diambil dari 28% kali 1 miliar sama dengan jumlah 280 juta. Yang ketiga, besarnya pajak yang dibayar di luar negeri dengan ambil 20% kali 400 juta dari total penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan kali PPh terutang sebesar 400 juta, yaitu dapatnya 84 juta. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.